saya bertatap muka, ya, kuliah tatap muka. Untuk selanjutnya kuliah daring ini. Oke, mudah-mudahan dalam kuliah ini tidak ada hambatan. Karena hambatannya cuma satu, listrik mati, ini bisa kewalahan juga. Oke, istilah hak asasi manusia ini sebenarnya itu adalah hak kodrat, ya. Hak kodrat yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu hak kodrat diberikan sejak manusia ada di dalam kandungan sampai lahir, ya. Dan berakhirnya sampai manusia tutup usia. Ya. Jadi sebenarnya apa sih hak itu? Hak asasi manusia pengertiannya sama dengan hak-hak dasar manusia. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang kepada orang lain sampai pada batas-batas pelaksanaan hak. Batas-batas pelaksanaan hak. Jadi misalnya hak itu diambil oleh orang atau hak bidang tanah misalnya, ada sengketa tanah. Tuntutan mengenai batas-batas tanah misalnya. Jadi sampai pada tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang sampai pada batas-batas pelaksanaan hak. Maksudnya apa? Yaitu dalam sengketa tanah misalnya masalah hak milik. Jadi harus dikembalikan batas-batasnya, luasnya itu. Tidak sejengkal pun ya, dalam batas-batas pelaksanaan itu berubah, artinya berkurang atau lebih itu hak. Jadi pengertian hak adalah tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang kepada orang lain dalam batas-batas pelaksanaan hak itu, hak tersebut. Tetapi ada pengertian hak secara luas itu sangat banyak macamnya. Nah, kemudian ada teori ya, yang menyebutkan ada teori kodrat yang menyebutkan bahwa ada dua teori, yaitu teori kepentingan dan teori keinginan. Dalam teori kepentingan bahwa fungsi hak itu adalah untuk mengembangkan kepentingan pribadi seseorang. Kemudian dalam teori keinginan bahwa fungsi hak itu adalah untuk mengembangkan keinginan setiap orang. Jadi biasanya berkaitan dengan otonomi yang berkaitan dengan dalam hal mengambil suatu keputusan. Nah, di dalam bukunya Dr. Morojahan Penjahitan ya, yang bukunya Politik Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, itu disebutkan bahwa hak itu ada beberapa unsur hak. Hak itu sebagai pemilik, kemudian hak sebagai kebebasan, kemudian unsur yang ketiga hak dalam batas-batas ruang lingkup. Dalam kaitannya dengan fungsi hak, hak itu bagaimana memperankan hak seseorang ya, bagaimana bisa mempergunakan haknya sehingga hak setiap
manusia itu berfungsi. Di antaranya misalnya hak masalah kehidupan. Hak masalah kehidupan ini. Bagaimana memperankan hak itu dalam meningkatkan kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan mengembangkan masalah kehidupan setiap pribadi seorang. Kemudian dengan adanya pengakuan, jaminan, dan perlindungan bagi HAM itu pertama dapat dilihat dalam pembukaan. Sejauh mana ya adanya pengakuan, jaminan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Ya, kita lihat saja dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, di dalam pembukaannya. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45 pertama dapat ditafsirkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang itu ada sebab, dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus terus sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ada dalam kamus bahasa Indonesia tantangan atau di pernyataan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sifatnya adalah universal karena disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa berarti kemerdekaan itu adalah hak semua manusia, semua bangsa, dan bukan hanya hak bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu hak dari hak asasi manusia. Ini berarti bahwa rumusan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar, bangsa Indonesia mendeklarasikan kepada dunia tentang arti pentingnya perlindungan HAM. Dalam hal ini hak untuk merdeka. Selanjutnya dalam alinea kedua tercantum anak kelima, yaitu untuk mengantarkan rakyat Indonesia ada dan juga akan dijamin ada hak akan kemakmuran. Dalam Undang-Undang Dasar Negara
Federal Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini menegaskan akan melindungi serta akan rakyat Indonesia. Jadi pengakuan dan jaminan serta perlindungan HAM ini kita dapat melihat di dalam isi dari pembukaan, juga termasuk dalam batang tubuh. Kemudian perjuangan untuk memasukkan rumusan tentang HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah melalui arah perkembangannya berhasil diwujudkan setelah digulirkannya reformasi 1998 pada zamannya Pak Harto. Setelah gulirnya reformasi pada tahun reformasi ketika itu adalah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang itu bab 10A, 28A sampai dengan pasal 28B. Hal itu akan membawa dampak yang sangat positif dalam melindungi hak asasi manusia. Kita mempunyai dasar konstitusi yang kuat menuntut hak kita. Dan bagaimana sebut dalam akan kemampuan untuk membedakan yang dan yang buruk perilaku dalam menjalani kehidupan. Sehingga dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atas perbuatannya. Nah, di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun, termasuk setiap manusia, mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga sejalan dengan hal tersebut yang saya sampaikan, maka Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran
Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek kemasyarakatan, aspek bermasyarakat. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kesimpulan bahwa kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara, hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan, dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama, dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, lebih rinci lagi, saudara bisa melihat hak asasi yang dimuat di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi ada beberapa macam hak asasi yang diatur di dalam undang-undang hak asasi manusia. Di dalam pasal pertama macamnya hak asasi yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Itu diatur di dalam pasal 9. Kemudian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Diatur di dalam pasal 10. Antara lain berbunyi setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ya. Apakah kalau dalam perkawinan yang tidak memenuhi pasal 10 ayat 1 dari Undang-Undang HAM tidak ada perlindungannya, artinya hak-hak yang berkaitan dengan masalah yang bersairan dengan status suami istri termasuk turunannya tidak ada pengayoman ya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi untuk sahnya perkawinan yang sah ya itu harus memenuhi pasal 2 ayat 1 dan 2. Maksudnya pasal satunya harus sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua harus tercatat bagi Islam itu tercatat di KUA. Bagi non-Islam harus melalui catatan sipil. Tercatat melalui catatan sipil. Oleh karena dalam pasal 10 mengatakan ayat satunya, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Apakah kawin siri itu tidak memenuhi syarat dari adanya perkawinan yang sah? Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Haknya itu tidak dilindungi apa tidak ada pengayoman hukum ini. Jadi yang jelas
pengakuan, penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia itu kita bisa lihat di samping dalam Undang-Undang Dasar 45 juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian hak asasi, macamnya hak asasi berikutnya adalah hak mengembangkan diri. Hak mengembangkan diri. Ini diatur dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kemudian yang keempat adalah hak memperoleh keadilan itu. Hak memperoleh keadilan diatur dalam pasal 17, pasal 18, 19. Ada 3 pasal, antara lain pasal 17, 18, dan pasal 19. Ini yang menyangkut masalah hak memperoleh keadilan. Kalau saya baca antara lain pasal 17, itu berbunyi bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Jadi hak memperoleh keadilan itu ada jaminan juga. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ini tergantung pada oknumnya. Tergantung pada oknumnya. Yang jelas ada pengakuan, jaminan, dan perlindungan HAM. Baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian pasal 18 itu isinya ada 3 pasal, ada 5 pasal. Antara lain itu setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi setiap tersangka ini masih dapat dianggap tidak bersalah sebelum mendapatkan putusan pengadilan. Sebelum terbukti dan mendapatkan, walaupun terbukti tapi masih belum ada putusan pengadilan, maka dianggap tidak bersalah. Nah, kemudian seorang tersangka juga punya hak untuk pendampingan. Artinya pendampingan bisa mengkuasakan kepada pengacara atau pembela hukumnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian hak berikutnya yang diatur dalam Undang-Undang HAM adalah hak atas kebebasan pribadi. Hak kebebasan pribadi ini diatur dalam pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya. Jadi hak kebebasan pribadi ini dibatasi dengan HAM orang lain. Gitu. Berarti kita itu mempunyai kewajiban untuk menghargai orang lain. Jadi hak kebebasan seseorang dibatasi oleh HAM orang lain. Gitu.
kebebasan. Macamnya kebebasan ini diatur di dalam pasal 20 sampai pasal 27. Ya. Macamnya kebebasan pribadi. Pak, ini anak-anak banyak yang mau masuk belum diterima, Ya, Pak. oke, monggo, silakan. Oke, Masalahnya silakan mau kalau masuk itu mau Pak masuk. belum diterima sama belum diakses Pak. Jadi nggak ada yang bisa masuk kalau belum diakses. Hmm. Iya, iya. Kalau belum diakses, masih Belum belum bisa bisa. masuk Pak. Itu Belum bisa kalau belum ya, disetujui. atau nimbrung ke temannya aja, nimbrung ke temannya. Saya anggap saudara masuk sudah. Gitu. Atau ini apa ke temannya kan bisa saja itu. Yang Kan di mengakses itu rumah, apa Pak. pengajaran atau Kan di ya rumah halo Kan di masing-masing, rumah Pak. masing-masing Pak. ya ya bentar yang mengakses itu fakultas atau pengajaran itu Bapaknya di situ Belum bisa disetujui nerima Pak. nggak, Pak? Belum disetujui Pak maksudnya Pak. Sama Bapak belum diterima kayak tadi pas anak-anak pertama masuk gitu, Pak. ya halo nggak Ya, dengar Pak. oh iya tapi masuk ini suaranya masuk. Iya. Namanya siapa Itu itu banyak namanya halo teman-teman yang baru mau masuk Pak, belum disetujui sama Bapak. Kayak tadi oh awal iya itu, Pak. iya iya ini agak aneh nih apa komputernya ada gangguan yang punya saya itu Oh ya nggak sehingga apa-apa, Pak. Nanti tak untuk teman-teman. apa pertama iya Iya nggak apa apa-apa, Pak. Nanti gangguan bilang teman. ini iya. Saya takutnya kalau apa namanya terus mengganggu akhirnya tidak bisa itu ini Pak saya heran laptop saya ini ada gangguan gitu. Nah sementara tidak apa-apa dulu ya sementara tidak apa-apa dulu kalau saudara asal sepanjang suara saya didengar itu Iya, Pak. Jelas nanti banget Pak akan kalau saya suaranya iya Pak. Iya lanjut, Pak. iya iya ya terima kasih ya oke okay. Hak asasi yang berikutnya adalah masalah ini hak atas rasa aman ini hak ras jadi hak macamnya hak atas rasa aman ini bisa saudara cek atau lihat dari pasal 28 sampai pasal 35 itu macamnya hak atas rasa aman. Jadi rasa aman pada prinsipnya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Termasuk ini, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Maksudnya untuk melindungi rasa amannya. Termasuk rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi banyak macamnya hak atas rasa aman yang diatur di dalam Undang-Undang tentang hak asasi nomor 39 tahun 1999. Termasuk juga setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sehingga merasa tidak aman. Jadi pengertian rasa tidak aman, saudara bisa menafsirkan, memahami sendiri dari pasal-pasal yang mengatur mulai dari pasal 28 sampai pasal 35 mengatur tentang masalah perlindungan macamnya rasa aman. Kemudian hak asasi berikutnya yang tertuang dalam undang-undang hak asasi
manusia adalah menyangkut masalah hak atas kesejahteraan. Nah ini biasanya ini berkaitan dengan masalah kemakmuran, hak asasi ekonomi, hak yang menyangkut ekonomi, masalah kemakmuran gitu. Jadi hak atas kesejahteraan ini tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan mewenang dan secara melawan hukum. Misalnya saja, saudara punya hak milik tentang tanah bersama bangunannya di pinggir jalan. Kemudian ada pelebaran jalan ini dari utara ke selatan, sama-sama diambil misalnya. Kalau dari arah timur barat, barat timur, saudara punya tanah beserta sebuah bangunan di depan jalan raya, misalnya ada pelebaran jalan raya, tidak sewenang-wenang pemerintah langsung memotong atau mengambil hak milik orang lain. Itu termasuk ini tidak boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Jadi harus ada pengganti rugi. Untuk apa? Untuk meningkatkan, berkaitan dengan masalah kesejahteraan seseorang. Ya, kalau misalnya mata pencahariannya di pinggir jalan, ya, mata pencahariannya berdagang dan sebagainya, ini untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Kalau dirampaskan malah sebaliknya, jadi tidak boleh siapapun saja masalah HAM ini atau macamnya HAM yang dilindungi ini tidak boleh seenaknya melanggar HAM orang lain. Setiap HAM orang lain ini akan terbatas ya pada HAM orang lain. Maksudnya perlakuan HAM, kebebasan yang dilakukan, ya, kebebasan yang dilakukan yang merupakan salah satu bagian dari asasi. Ini dibatasi oleh HAM orang lain. Jadi masih dalam batas-batas, sehingga kembali kepada unsur-unsur hak tadi, karena berbicara masalah hak asasi, unsurnya itu dalam batas ruang lingkup. Ada 3 unsur sebagai pemilik, unsur sebagai kebebasan, dan unsur yang menyangkut masalah ruang lingkup. Maksudnya, sebagai pemilik, hak itu hak apa yang dimiliki, ya, hak apa yang dimiliki maksudnya yang sedang berperan, yang sedang difungsikan. Memang semua manusia punya HAM, macamnya HAM itu sudah jelas, ya. Tetapi hak yang diperankan sehingga berfungsi, ya, itu tidak boleh melanggar orang lain ataupun tidak boleh ini seenaknya gitu. Seenaknya memfungsikan, memperankan hak sesuai dengan keinginan ataupun kepentingan yang bersangkutan sebagai pemilik hak. Ya, ada 3 unsur hak kan. Maksudnya 3 unsur hak ini, pertama hak sebagai pemilik, hak sebagai kebebasan. Jadi setiap manusia hak itu ya kodrat sebagai pemilik. Artinya siapa? Ini miliknya siapa? Karena sedang difungsikan misalnya. Atau kalau HAM itu sangat berperan selagi difungsikan oleh pemiliknya, ini tidak boleh melanggar HAM orang. Tapi dalam batas-batas ruang lingkup. Tidak mungkin setiap orang ini menjalankan beberapa macam haknya, mesti dalam ruang lingkup tertentu. Dalam waktu yang bersamaan, mesti dalam batas-batas asasi yang tertentu saja. Jadi termasuk berkaitan dengan hak milik, ya, hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jadi, hak atas kesejahteraan ini macamnya yang diatur di dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, 39, 40, 41, 42. Ini. Dari pasal 36 sampai pasal 42 yang mengatur masalah hak atas kesejahteraan. Jadi ada mulai pertama ya, masalah hak tentang hidup ya, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melahirkan keturunan. Kemudian hak mengembangkan diri. Kemudian hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kesejahteraan. Kemudian ada hak turut serta dalam pemerintah. Hak untuk ini, hak turut serta dalam pemerintah. Itu diatur dalam pasal 43 dan 44. Apa itu Pak? Hak untuk turut dalam pemerintah. Misalnya seseorang punya hak memilih dan hak untuk dipilih. Salah satu contoh. Hak turut serta dalam pemerintahan. Jadi baik langsung maupun lewat wakil-wakilnya. Jadi hak memilih dan dipilih itu. Baik langsung maupun ini. Lewat wakil-wakilnya. Maksudnya ya. Maksudnya setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya. Dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling gampang adalah setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. Itu hak turut serta dalam pemerintah. Dan yang penting itu ya, macamnya hak turut serta dalam pemerintah yang dilindungi adalah diatur dalam pasal 43 dan 44. Kemudian hak wanita. Nah ini, hak wanita. Ini diatur mulai dari pasal 45 sampai pasal 51. Itu hak wanita ini. Kalau ingin tahu macam hak apa saja hak wanita yang dilindungi ya, di dalam undang-undang saudara bisa dilihat dan membaca pasal 45 sampai dengan pasal 51. Nah, maksimalnya seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama. Ini yang menyangkut masalah keluarga, perkawinan itu. Juga termasuk hak wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan. Jadi punya hak yang sama, hak wanita pada umumnya ya, mempunyai yang sama. Karena di pasal ini hak wanita di dalam pasal 45 disebutkan hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Itu sama, menyangkut hak asasi manusia. Kemudian yang perlu diketahui bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Itu yang perlu dipahami sebenarnya. Sebenarnya sama, tidak hanya wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus
dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya wanita. Sebenarnya, walaupun terlepas dari fungsi produksinya wanita, itu juga seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan perlindungan. Khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya, di mana saja bekerja atau di mana saja berada. Dan yang mengancam, terutama yang mengancam keselamatan atau kesehatannya. Itu sama, tidak hanya laki dan perempuan. Tidak hanya perempuan saja. Tetapi khusus dari perempuan berkaitan dengan dikarenakan karena fungsi reproduksinya. Sebenarnya pada umumnya sama ya. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seorang laki-laki ya juga sama, cuma ini lebih jelas pengakuan dan penjaminan serta perlindungan hak-hak manusia yang termasuk dalam hak asasi manusia. Kemudian ada lagi ada lagi masalah hak anak ini. Hak anak. Hak anak ini diatur di dalam pasal 52 sampai pasal 66 ini. Hak anak. Jadi macamnya hak anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ini yang diatur dalam pasal 52 dan sampai pasal 66, saudara bisa dilihat langsung bisa membaca sehingga saudara dapat memahami yang lebih mendalam. Jadi pada umumnya setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak. Jadi jelas hak asasi manusia itu lahir karena kodrat anugerah Tuhan semenjak dalam kandungan. Hak anak laki maupun anak perempuan sama sebenarnya, pada hakikatnya sama. Karena anugerah Tuhan, kodrat ya, pemberian dari anugerah Tuhan, maka manusia punya kewajiban dasar manusia. Nah, kewajiban dasar manusia ini diatur dalam pasal 67, 68, 69 dan pasal 70. Oke, itu. Jadi tidak hanya masalah hak saja yang bersifat kodrati yang sejak lahir hak itu berada dalam kandungan sampai dia melahirkan. Dan berakhir hak asasi manusia itu apabila yang bersangkutan sudah tutup usia. Gitu. Jadi itu hak kodrati ya. Hak yang bersifat kodrat. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun saja. Gitu. Kecuali yang diatur dalam undang-undang. Apa itu Pak yang diatur dalam undang-undang? Maksudnya setiap HAM itu dibatasi dengan undang-undang. Terbatas dengan masalah hukum. Misalnya saja, kebebasan di Bali, seorang turis ya, bebas berperilaku misalnya. Tapi kalau di Jawa, tunggu dulu kebebasan itu akan terbentur pada masalah norma. Gitu. Jadi norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya kalau
kalau di Amerika itu agak bebas, tapi tidak bisa diterapkan di Indonesia. Misalnya saja kebebasan kebiasaan yang dilakukan di luar negeri. Tidak bisa kebebasan itu dilakukan di daerah situ Bondo misalnya. Tidak bisa. Di Indonesia lah. Itu tidak bisa. Karena terbentur dan terbatas pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga manusia itu di samping punya hak kodrat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, tetapi diatur oleh undang-undang untuk jadi pengakuan dan penjaminan hak ini serta perlindungan hak asasi manusia diatur di dalam undang-undang. Itu pun terbatas pada aturan, tidak seenaknya HAM itu difungsikan, diperankan, ya, sehingga melanggar hak HAM orang lain, tidak bisa. Jadi karena itu anugerah Tuhan, maka setiap manusia mempunyai kewajiban dasar. Apa itu, Pak? Jadi kalau ingin mengetahui, saudara baca pasal 67 sampai pasal 70. Antara lain, pertama, seorang warga negara, setiap orang yang ada di wilayah negara RI, wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara. Di sini disebut dalam pasal 67 hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis ini adalah hukum adat. Contohnya hak-hak tradisional masyarakat adat, gitu. Contohnya yang paling gampang, gitu. Menghormati, melestarikan, artinya hak-hak tradisional dari masyarakat adat ini kita hormati. Jadi hukum yang tidak tertulis yang dimaksud di sini adalah hak-hak yang bersifat tradisional. Jadi setiap orang di wilayah negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi yang telah diterima oleh negara RI. Termasuk pembelaan, wajib pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tadi menyangkut masalah hukum yang tertulis. Ini termasuk setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang menyangkut moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Wajib menghormati HAM orang lain. Gitu. Ini jelas adanya pengakuan jaminan perlindungan hukum tentang HAM. Sehingga kebebasan pribadi seorang ini akan terbatas pada HAM orang lain. Gitu. Dalam ayat 2 pasal 69 di situ disebutkan setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Jadi HAM ini apa istilahnya ya, tidak hanya pemerintah negara maupun tatanan maupun organisasi manapun saja, bahkan setiap orang wajib menghormati itu, menjunjung tinggi HAM orang lain itu. Jadi timbal balik itu. Tentu saja ya, kalau kita sedang mengadakan kuliah kayak gini ya. Terus misalnya kalau luring kuliah tatap muka ya, ini harus menghargai
Maksudnya harus tenang gitu. Tidak mengganggu teman lainnya. Misalnya kalau saya jelaskan atau dosen-dosen menjelaskan, yang belakang ramai, yang pojok timur misalnya, belakang pojok itu ramai. Di depan tidak bisa tidak bisa mendengar karena ramainya ini melanggar HAM orang lain. Ini putus jalannya, tak dengar dia. Enggak dulu. Oke, tadi sempat putus ya hubungan jaringannya. Oke, ini tinggal beberapa menit lagi. Tinggal beberapa menit lagi. Saudara, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Coba, ya, ini sebagai masukan ke saya, ya. Kalau misalnya dalam pasal 10 tadi yang saya sebutkan itu, yang saya sebutkan bahwa hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan di ayat 1-nya, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Apakah kalau syarat ini tidak dipenuhi, misalnya seperti perkawinan sirri, hak-hak yang berkaitan dengan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan akan dilindungi oleh payung hukum, ataukah bagaimana menurut pendapat saudara? Silakan, barangkali ada teman kita yang ini sebagai masukan kepada saya dan kepada teman-teman lainnya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau jawab. Halo? Suara saya didengar enggak? Halo? Iya, Pak. Oh, iya. Oke. Saya tolong, saya mau minta masukan juga, ya, di samping memberikan masukan ke teman yang lainnya, barangkali di antara saudara yang mengikuti kuliah daring ini, ada yang menjawab dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah dalam pasal 10 yang menyangkut masalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, itu dalam ayat 1, ya, dalam ayat 1-nya berbunyi setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi kalau persyaratan ayat 1 pasal 10 ini tidak dilengkapi, ya, oleh seseorang yang melanjutkan perkawinannya atau yang mau kawin, ya, tapi persyaratan sahnya perkawinan hanya kawin siri, sebatas kawin siri, maka hak berkeluarga atau melanjutkan keturunan ini akan ada payung hukumnya atau bagaimana? Silakan kalau saudara bisa menjawab. Kan di dalam pasal, kan apa artinya, tidak ada satupun yang bisa mencabut hak asasi manusia kecuali yang diatur oleh undang-undang, kan begitu. Sekejam apapun manusia itu, tetap HAM-nya tetap dihormati dan dilindungi oleh hukum. Sekarang menyangkut pasal 10 ayat 1. Kalau tidak memenuhi syarat dari pasal 10, artinya perkawinannya itu lewat kawin siri, tidak melalui perkawinan yang sah. Jadi, seseorang yang dianggap melakukan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat pasal 1, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Ada 2 syarat untuk mencapai syarat sahnya perkawinan. Pertama, harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, harus dicatat. Bagi Islam,
itu harus dicatat di KUA. Bagi non-Islam harus dicatat di catatan sipil. Nah, apakah yang tidak memenuhi syarat dari pasal 10 ayat 1 haknya, apakah ada perlindungan hukumnya? Ini. Monggo silakan. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada akan saya teruskan ya, akan saya teruskan. Jadi ingat ya, ingat bahwa sejalan dengan ya, bahwa sejalan dengan isi daripada pembukaan mulai dari alinea pertama sampai alinea keempat ya, itu mengandung pemikiran ya. Artinya dapat disimpulkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, aspek pribadi dan aspek sosialitas bermasyarakat. Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengembang kewajiban mengakui, menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah. Sehingga dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Jadi perlindungan terhadap hak asasi manusia itu merupakan manifestasi terhadap konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi HAM itu bukan lahir dari hukum ya, tetapi hukum melindungi hak-hak manusia secara kodrat itu. Jadi hak-hak yang lahir yang bersifat kodrat dan merupakan anugerah Tuhan. Kemudian dilindungi oleh hukum itu. Dibatasi oleh hukum. Ya, fungsi HAM yang berperan ya, tidak boleh bertentangan dengan HAM orang lain. Tidak boleh bertentangan dengan HAM orang lain. Ya. Jadi timbal balik, saling menghormati. Gitu. Saling menghormati. Dan itu karena dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau saya jelaskan lagi di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian ditunjang dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ini merupakan pengakuan juga, penjaminan dan perlindungan HAM. Ya. Yang mulai nampak rumusan HAM itu ya, yang sudah diatur, yang sudah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen itu sudah jelas. Semenjak tergulirnya masa pemerintahan Soeharto, Presiden Soeharto, yaitu tahun 1998. Tuntutan reformasi pada waktu itu adalah tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Di antaranya jelas
Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen, itu diatur di dalam pasal 28A sampai pasal 28T. Ya. Pasal 28, ya, pasal 28 sampai pasal 28T. Okey. Kalau ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan, waktunya tinggal seperempat. Ya. Waktunya tinggal seperempat. Jadi masalah rumusan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 45 mulai zamannya Soekarno, tidak saya sebut tadi ya. Tidak saya ini mulai zamannya Soekarno sampai tergulirnya masa pemerintahan Pak Harto tahun 1998 ya. Kemudian ada tuntutan reformasi pada saat itu, yaitu tuntutannya adalah masalah perubahan Undang-Undang Dasar. Setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, hak asasi tercantum dimuat dalam rumusan mulai dari pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 45 di dalam batang tubuhnya. Kalau di dalam pembukaannya sudah jelas. Mulai dari alinea pertama sampai alinea keempat itu. Jadi dalam undang-undang pembukaan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh ya, itu sudah jelas. Maka kemudian ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 39 tentang ada beberapa rumusan hak asasi saya nomor ke-9 yang sampai pasal 66 itu. Kemudian dari satu dan pasal nanti sampai pasal 70. Jadi untuk minggu depan sebelum saya menginjak kepada pokok bahasan lain, saudara harus siap pertanyaan ya tentang materi yang saya berikan pada minggu pertama dan minggu kedua yang sekarang ini. Saudara ya paling tidak membaca dan memahami, kemudian konsep satu pertanyaan. Nah, tidak usah banyak-banyak, satu pertanyaan aja itu sudah. Kalau masing-masing misalnya 6 orang atau 10 orang yang mengajukan pertanyaan, itu nanti saya khawatir untuk perkuliahan pokok bahasan dimonopoli oleh pertanyaan ya. Tidak usah banyak-banyak, satu sudah cukup dan tidak mungkin ya. Artinya semua akan mengajukan pertanyaan. Nanti waktunya habis karena pertanyaan itu ya. Ya paling tidak diwakili oleh teman-teman saudara yang mengajukan pertanyaan. Tetapi paling tidak harus konsep ya pertanyaan. Dari kuliah saya yang tatapan kuliah minggu depan sampai kuliah hari ini. Oke? Kalau
Tidak ada pertanyaan lagi. Untuk kuliah daring hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati saudara. Juga saya terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran saudara dalam mengikuti kuliah daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.